pagi, selamat datang di video pembelajaran saya. Saya atas nama Jiwandri Miroma Asmawat Utan, NIM 2101160033. Video pembelajaran ini saya buat untuk memuat UTS mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan teori yang saya ambil yaitu teori kepribadian menurut Alfred Adler. Jadi teori Adler ini menekankan kepada kompleks inferioritas dan pentingnya masyarakat. Jadi Adler berkata bahwa kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh dorongan-dorongan sosial yang ada di masyarakat tempat seseorang tinggal. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa Adler adalah seorang anak yang dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari tahun 1870. Adler adalah seorang anak yang lemah dan beberapa kali meninggal dunia, sehingga ketika Adler dewasa, Adler memilih untuk menempuh studi kedokteran dan memutuskan menjadi seorang dokter karena ingin belajar mengalahkan kematian. Dia menempuh pendidikannya di satu universitas dan pada akhirnya lulus pada tahun 1895 dan memulai prakteknya. Jadi istilah kompleks itu dicetuskan oleh Jung, dan kompleks inferioritas itu sendiri sumbangan dari Alfred Adler. Pada slide berikut ini saya akan menjelaskan persamaan dan juga perbedaan antara teori Freud dan juga teori Adler. Perbedaan yang mendasari antara teori Freud dan teori Adler itu, yang pertama menurut Freud bahwa tingkah laku manusia itu didorong oleh insting-insting atau id yang sudah dibawa sejak lahir. Namun sedangkan menurut Adler, tingkah laku manusia itu pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial yang dibawa sejak individu dilahirkan. Jadi itu perbedaan yang mendasari. Sedangkan persamaan antara teori Freud dan juga teori Adler itu sama-sama mengakui bahwa manusia itu memiliki kodrat inherent atau bawaan yang dibawa sejak lahir yang akan membentuk kepribadian individu tersebut. Berikut ini saya jelaskan perjuangan seseorang untuk mencapai superioritas menurut Adler. Nah, ketika individu tenggelam dalam kekurangan atau keterpurukan yang ada di dalam dirinya, maka individu akan mengembangkan inferioritas kompleks dalam dirinya atau rasa minder yang ada di dalam dirinya. Nah, ketika ada rasa minder di dalam dirinya, maka individu akan berusaha untuk mengembangkan kompleks superioritas atau cara untuk mempertahankan rasa harga dirinya dengan mengembangkan kompleks superioritas. Nah, di sini itulah proses seseorang untuk mencapai superioritas. Inti dari kepribadian seseorang itu adalah pencapaian atau perjuangan untuk mencapai superioritas menurut Adler. Berikut ini juga Adler memperkenalkan 3 persoalan sosial pokok yang diyakininya yang dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama itu tugas yang berhubungan dengan kerja. Tugas yang berhubungan dengan kerja itu memilih dan mengejar karir yang membuat seseorang itu merasa berarti. Yang kedua itu tugas yang berhubungan dengan sosial, yakni tugas yang membentuk hubungan pertemanan dan jaringan dengan orang-orang terdekatnya. Yang ketiga itu tugas yang berhubungan dengan cinta, yakni tugas dalam mencari pasangan hidup yang tepat. Dari ketiga persoalan pokok sosial tersebut, jika salah satunya terganggu, maka akan terganggu juga yang duanya. Adler juga menyebutkan bahwa tipe kepribadian individu juga dipengaruhi oleh urutan kelahiran, yakni yang pertama itu anak sulung. Anak sulung perasaan superioritasnya tinggi. Anak sulung semula mendapatkan perhatian utuh dari orang tua, sampai perhatian itu terbagi pada saat kelahiran adiknya. Terbaginya perhatian orang tua cenderung membuat anak sulung menjadi pembenci dan merasa tidak aman ketika kasih sayang orang tua terbagi kepada adiknya. Hal ini menurut Adler yang akan membuat anak sulung menjadi pelaku kriminal dan juga pemenuma. Yang kedua itu anak kedua. Anak kedua itu ambisius, pemberontak, dan juga berusaha mengalahkan kakaknya, namun anak kedua juga mampu menyusulkan diri. Anak yang ketiga, anak bungsu, sering dimanja sehingga dalam kebiasaannya paling bermasalah dalam keluarga. Yang keempat itu ada anak tunggal. Anak tunggal sering mengembangkan perasaan superioritas berlebihan sehingga konsep diri rendah dan perasaan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya
bila kedua orang tuanya terlalu menjaga kesehatannya. Berikut adalah tipologi kepribadian menurut Adler dalam menghadapi masalah. Yang pertama itu ada ruling domain. Ruling domain adalah orang yang dominan berusaha menguasai orang lain. Atau dia menyelesaikan masalah dengan berusaha untuk menguasai orang lain. Yang kedua itu ada letting learning. Letting learning adalah tipe orang yang sensitif, kesadarannya tinggi sehingga cenderung pasif. Yang ketiga ada avoiding. Avoiding adalah orang yang ketika ada masalah, ya ia menyelesaikan masalah dengan menghindar dari masalah, atau orang yang lari dari tanggung jawab sehingga atau orang yang sering menjauh masalah. Yang keempat itu ada social useful. Orang yang tipe social useful ini adalah orang yang bertanggung jawab atau orang yang tidak lari dari masalah. Terima kasih.